Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayan. Kali ini saya akan mempresentasikan UAS untuk mata kuliah Business Innovation Based on Technology. Jadi pada slide saya ini kita akan membahas tentang Quantum Security as a Service. Ini adalah project yang saya pilih dalam mata kuliah ini. Jadi untuk agendanya adalah pengenalan tentang Quantum Security as a Service, keamanan kuantum dan perkembangan teknologi, keunggulan Quantum Security, analisis model bisnis, strategi pemasaran, manajemen SDM, analisis biaya dan keuangan, serta potensi pertumbuhan dan peluang bisnis. Pengenalan tentang Quantum Security as a Service atau QSAS. Jadi Quantum Security as a Service ini merupakan sebuah konsep inovatif dalam dunia keamanan informasi yang menggabungkan teknologi kuantum dengan layanan keamanan cyber. Jadi QSAS ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang tinggi terhadap data dan informasi yang sifatnya sensitif ya, dari serangan cyber yang semakin kompleks. Lalu untuk keamanan kuantum dan perkembangan teknologi, keamanan kuantum ini adalah konsep keamanan informasi yang berbasis pada prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk melindungi data dan informasi dari serangan cyber. Jadi prinsip kuncinya yang mendasari keamanan kuantum adalah pemanfaatan fenomena unik seperti superposisi dan entanglement dari partikel subatom seperti qubit. Jadi seperti kita ketahui bahwa kuantum komputer saat ini sedang diteliti dan kemungkinan akan hadir sebagai penerus dari sistem komputer yang ada saat ini. Lalu untuk keunggulan Quantum Security as a Service ini adalah pertama adalah keamanan yang unggul. Jadi salah satu keunggulan utama dari Quantum Security ini adalah tingkat keamanan yang tak tertandingi dengan memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum dalam enkripsi data. Jadi untuk tingkat keamanannya sudah tidak diragukan lagi bahwa Quantum Security ini adalah security yang paling aman. Selanjutnya adalah perlindungan masa depan. Jadi Quantum Security ini dirancang dengan mempertimbangkan ancaman komputasi kuantum di masa depan. Teknologi kuantum yang sedang berkembang memungkinkan komputer kuantum yang kuat dan layanan Quantum Security siap untuk melindungi data dari serangan semacam itu. Yang selanjutnya adalah skalabilitas dan fleksibilitas. Jadi Quantum Security ini memungkinkan organisasi untuk mengakses keamanan kuantum tanpa perlu berinvestasi dalam infrastrukturnya di diri mereka sendiri. Jadi dengan menyediakan layanan sebagai layanan cloud computing, Quantum Security ini sudah menawarkan layanan yang fleksibel ya, dan skalabilitas yang memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan layanan sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu yang selanjutnya adalah biayanya lebih efisien. Jadi mengembangkan dan menjalankan infrastruktur keamanan kuantum yang mandiri dapat sangat mahal dan memerlukan sumber daya yang besar. Jadi dengan memanfaatkan quantum security ini bisa menjadi alternatif yang lebih ekonomis dengan menghilangkan biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kuantum yang konvensional sebelumnya. Keunggulan yang selanjutnya adalah fokus pada bisnis inti. Jadi perusahaan tidak perlu mengurusi untuk masalah security. Jadi perusahaan hanya fokus kepada core bisnisnya saja. Sementara untuk masalah security-nya itu bisa di handle oleh nantinya perusahaan lain yang memang berkompeten untuk menjalankan quantum security ini. Integrasinya yang mudah. Jadi Quantum Security ini didesain untuk mudah diintegrasikan dengan infrastruktur yang ada. Penggunaan layanan ini tidak mengganggu operasi bisnis yang ada dan implementasinya itu dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Lalu masuk ke analisis model bisnisnya ya. Di sini kita bahas dari Canvas, bisnis Canvas. Bisnis Canvas ini adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan model bisnis secara komprehensif dalam konteks
quantum security. Bisnis Canvas ini mencakup elemen-elemen seperti berikut. Pertama adalah segmentasi pelanggan dan target pasar. Jadi sebelum kita melaunch produk ini, kita harus tahu dulu bahwa target pasar kita tuh yang seperti apa. Jadi kita bisa melakukan atau bisa mengidentifikasi kelompok-kelompok pelanggan yang paling mungkin tertarik dengan layanan quantum security ini. Jadi itu adalah dari segmentasi pelanggan. Yang berikutnya adalah value proposition ya, atau penawaran nilai. Penawaran nilai ini adalah harus jelas menekankan pada sifatnya yang unik. Sifat dari quantum security ini yang unik. Itulah yang bisa menjadi kelebihan atau layanan lebih dari quantum security ini. Lalu yang berikutnya adalah kanal distribusi. Ini menjelaskan tentang bagaimana layanan quantum security ini disampaikan kepada pelanggan, apakah melalui saluran online atau mitra distribusi atau penjualan langsung. Jadi kanal distribusi ini lebih bagaimana caranya mendistribusikan produk quantum security ini. Dalam hubungan dengan pelanggan, strategi untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, termasuk dukungan pelanggan dan layanan purna jual. Sama seperti perusahaan-perusahaan lain, mereka memasarkan produknya, tentu ada mitra-mitranya. Nah, ini sama dengan quantum security ini. Jadi ada mitra yang mendistribusikan produk dari quantum security ini, atau bisa juga langsung dijual ke end user. Yang berikutnya adalah sumber daya, key resource ya. Jadi rincian tentang sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan quantum security ini. Key activity atau kegiatan kunci, langkah-langkah operasional dan aktivitas inti yang dilakukan untuk menyediakan layanan quantum security. Jadi ini lebih kepada kegiatan operasional. Key partner, jadi atau kemitraan kunci, penjelasan tentang mitra atau pihak ketiga yang berperan dalam menyediakan layanan quantum security atau memperluas jangkauan pasar. Jadi dalam membangun quantum security ini kita tidak bisa berdiri sendiri, tetapi kita perlu vendor untuk mensupport produk kita ini. Yang berikutnya adalah pendapatan. Model pendapatan quantum security, apakah berupa langganan bulanan, biaya transaksional, atau model lainnya. Nah, itu nanti bisa dikembangkan bentuk revenue-nya ya, revenue atau pendapatannya. Lalu yang berikutnya adalah struktur biaya. Ini akan menggambarkan tentang biaya yang terlibat dalam menjalankan bisnis quantum security. Jadi ada termasuk biaya pengembangan, development, pemeliharaan, maintenance, dan dukungan pelanggan. Yang selanjutnya adalah bagaimana strategi pemasaran untuk quantum security ini. Jadi yang pertama adalah identifikasi target pasar. Ini seperti di slide sebelumnya ya. Jadi yang pertama adalah kita menentukan siapa yang akan menggunakan quantum security ini. Lalu yang kedua adalah penekanan pada keunggulan dan nilai tambah. Jadi keuntungan dari quantum security ini bisa menjadi nilai positif atau nilai lebih ketika kita menawarkan produk ini ke pelanggan. Yang ketiga adalah konten pemasaran yang menarik. Jadi untuk pemasaran atau marketing nanti bisa dibuatkan konten yang menarik sehingga customer itu paham tentang quantum security ini dan mereka perlu untuk menggunakan quantum security ini. Kemitraan dan jejaring, ini membangun kemitraan atau jejaring dengan pihak-pihak yang dapat menjadi strategi pemasaran yang efektif. Jadi tentu kita harus membangun relationship dengan partner-partner. Jadi kita tidak bisa memasarkan oleh kita sendiri, tapi kita perlu partner yang akan mendistribusikan produk quantum security ini. Pameran dan acara industri. Jadi setiap ada pameran kita bisa hadir di sana, kita bisa show up produk kita bisa mungkin demo
bisa memperlihatkan ke customer yang sedang berkunjung ke pameran tersebut. Lalu yang kedua adalah program kemitraan dan referral. Jadi bagaimana agar produk kita ini bisa terjual, tentunya ada program kemitraan dan referral ya. Jadi misalkan distributor A bisa menjual quantum security ini, maka tentu akan mendapatkan benefit lebih ketika target yang sudah ditentukan dicapainya. Analisis kinerja pemasaran. Strategi pemasaran quantum security harus didukung oleh analisis kinerja yang teratur. Jadi melalui alat analitik, quantum security ini dapat mengukur efektivitas kampanye pemasaran, memahami perilaku pelanggan, dan menilai tingkat keberhasilan strategi pemasaran. Jadi ini seperti dianalisa ya, data yang ada dianalisa, dan dari situ kita bisa melihat segmennya kemana dan siapa yang harus kita dekati untuk menawarkan quantum security ini. Manajemen sumber daya manusia. Jadi manajemen sumber daya manusia dalam quantum security menjadi kunci keberhasilan layanan keamanan kuantum ini. SDM yang efektif dan membantu menyediakan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan, mengoptimalkan kinerja tim, dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Ya, jadi berikut ini adalah penjelasan tentang manajemen SDM dalam quantum security. Yang pertama adalah rekrutmen dan seleksi karyawan. Dalam manajemen SDM, tahap awal adalah proses rekrutmen dan seleksi karyawan yang tepat. Jadi tim quantum security ini membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berpengalaman dalam keamanan cyber, teknologi kuantum, dan bidang-bidang lainnya yang terkait dengan teknologi. Yang kedua adalah pelatihan dan pengembangan karyawan. Jadi setelah kita rekrut, maka kita harus melatih dan bagaimana karyawan tersebut bisa berkembang. Lalu yang ketiga adalah pengelolaan tim. Manajemen SDM juga melibatkan pengelolaan tim yang efisien dan efektif. Membangun tim yang kuat, koordinasi, dan saling mendukung akan meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan. Yang selanjutnya adalah evaluasi kinerja. Jadi dalam manajemen SDM, evaluasi kinerja karyawan secara teratur sangat penting. Proses evaluasi kinerja membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan, memberikan umpan balik produktif, konstruktif, dan mengidentifikasi area pengembangan yang perlu ditingkatkan. Motivasi dan penghargaan. Jadi untuk karyawan quantum security ini perlu dimotivasi dan diberikan penghargaan agar kinerjanya tetap terjaga, dan itu juga bisa memacu karyawan tersebut untuk berkembang. Yang selanjutnya adalah penanganan masalah dan konflik. Jadi manajemen SDM juga harus berfokus pada penanganan masalah dan konflik di tempat kerja. Konflik dapat mengganggu produktivitas dan kerjasama tim. Jadi itu harus dihandle dengan baik dan benar. Selanjutnya adalah analisis biaya dan keuangan quantum security. Analisis biaya dan keuangan quantum security adalah proses evaluasi yang cermat tentang aspek keuangan yang terlibat dalam mengembangkan, mengoperasikan, dan menjalankan layanan keamanan kuantum ini. Analisis ini bertujuan untuk memahami struktur biaya, proyeksi pendapatan, dan keuntungan yang diharapkan dari layanan quantum security. Jadi berikut adalah tentang penjelasan tentang analisis biaya dan keuangan quantum security. Biaya pengembangan. Jadi ada biaya pengembangan, ada biaya operasional, pendapatan dan modal bisnis, proyeksi keuntungan, evaluasi risiko, langkah mitigasi, pemantauan, dan evaluasi berkelanjutan. Jadi untuk biaya pengembangan tentunya adalah biaya untuk research dan development ya. Jadi untuk bagaimana teknologi quantum security ini terus up to date, terus berkembang, dan terus selangkah lebih maju untuk bisa mengamankan serangan dari pihak luar. Biaya operasional ini adalah selain biaya pengembangan, analisis ini juga mencakup biaya operasional yang terlibat dalam menjalankan layanan quantum security. Jadi biaya operasional ini seperti biaya hardware atau perangkat keras, biaya software, biaya maintenance, pemeliharaan, dan peningkatan infrastruktur. Yang ketiga adalah pendapatan dan model bisnis. Jadi analisis biaya dan keuangan juga akan mempertimbangkan model bisnis quantum security.
seperti langganan bulanan atau biaya transaksional atau model lainnya. Jadi itu adalah bagaimana kita memberikan opsi-opsi atau pilihan-pilihan lain untuk model bisnisnya. Proyeksi keuntungan dengan membandingkan pendapatan dengan biaya pengembangan dan biaya operasional, analisis biaya dan keuangan akan menghasilkan proyeksi keuntungan yang diharapkan dari layanan quantum security as a service. Jadi evaluasi risiko adalah analisis biaya dan keuangan, juga akan mencakup evaluasi risiko yang terkait dengan bisnis quantum security. Risiko yang mungkin timbul dapat berupa perubahan teknologi, itu termasuk resiko ya, resiko yang harus diambil, dan juga persaingan pasar, keamanan kuantum atau perubahan regulasi dari pemerintah. Nah, hal-hal tersebut bisa menjadi resiko, maka itu harus dievaluasi. Langkah mitigasi, jadi berdasarkan risiko yang ada tadi, kita harus bisa memitigasi atau mengatasi dari potensi risiko yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Jadi jika semuanya sudah berjalan dengan normal, sudah baik, langkah terakhir adalah kita harus memantau dan mengevaluasi secara berkelanjutan. Potensi pertumbuhan dan peluang bisnis quantum security as a service. Jadi potensi pertumbuhan dan peluang bisnis quantum security ini sangat menjanjikan di era digital yang semakin terhubung dan kompleks. Layanan keamanan kuantum ini menawarkan perlindungan data yang kuat dari serangan cyber yang semakin canggih dan berpotensi merusak. Jadi berikut ini adalah contoh ya, contoh potensi pertumbuhan dan peluang bisnis quantum security. Pertumbuhan pasar keamanan kuantum. Jadi pasar keamanan kuantum diperkirakan akan terus berkembang dengan pesat dalam beberapa tahun mendatang. Nah, dengan berkembangnya pasar keamanan kuantum, maka serangan cyber juga semakin canggih. Nah, hal inilah yang akhirnya kebutuhan akan security itu meningkat, dan itu nanti adalah generasi yang selanjutnya, yaitu quantum security. Yang berikutnya adalah keamanan data yang semakin penting. Jadi di dalam era di mana data menjadi aset paling berharga, keamanan data telah menjadi prioritas utama bagi organisasi. Jadi serangan cyber yang mengancam data sensitif, informasi pelanggan, dan kekayaan intelektual dapat menyebabkan kerugian besar. Nah, dari situlah maka end user biasanya akan berpikir bahwa keamanan data itu akan menjadi sangat penting. Yang selanjutnya adalah inovasi dan pengembangan layanan. Jadi sebagai industri yang relatif masih baru, quantum security ini itu memiliki ruang untuk inovasi dan pengembangan layanan yang lebih lanjut. Penyedia quantum security ini dapat terus mengembangkan teknologi dan fitur-fitur baru untuk menjawab tantangan keamanan cyber yang muncul, memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan membedakan diri dari pesaing. Permintaan dari berbagai industri. Jadi permintaan quantum security ini tidak terbatas pada industri tertentu. Organisasi dari berbagai sektor termasuk keuangan, kesehatan, teknologi, pemerintahan, dan lainnya. Jadi semuanya itu membutuhkan keamanan yang kuat. Karena di masa depan IT atau teknologi itu akan masuk ke semua bidang. Yang berikutnya adalah adopsi teknologi kuantum yang berkembang. Teknologi kuantum semakin berkembang dan semakin banyak riset yang berfokus pada aplikasi keamanan kuantum. Jadi seiring dengan kemajuan teknologi kuantum, biaya pengembangan dan implementasi keamanan kuantum dapat lebih terjangkau, membuka peluang bisnis untuk menyediakan quantum security. Dukungan dari pemerintah dan industri ya. Banyak pemerintah dan industri menyadari bahwa pentingnya keamanan kuantum. Jadi dalam menghadapi ancaman cyber masa depan, dengan demikian ada beberapa dukungan yang signifikan dalam bentuk mungkin saja dana penelitian, insentif pajak, dan inisiatif lain untuk mendukung perkembangan dan adopsi teknologi keamanan kuantum. Baik, sekian presentasi untuk UAS mata kuliah Business Innovation Based on Technology. Saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.